Sebelumnya izin memperkenalkan diri, saya Erik Dwi Saputra, NRP 0922040030 dari kelas TO 5B. Oke, di sini saya mau menjelaskan lanjutan dari ETS optimasi sistem pada soal 1 dan 2, B dan C yang diharuskan untuk memprogram pada MATLAB dan juga Python. Oke, langsung saja kita ke editor. Oke, ini untuk codingan program di MATLAB-nya sendiri. Langsung saja kita jelaskan. Yang pertama, kita membuat plot persamaan polinomial. Ini untuk soalnya X sama dengan min 1,5, 0,01 dan juga 2,5. Untuk efeknya sendiri sama dengan soalnya 1/3 dikali X pangkat 3 min 1/2 kali X pangkat 2 min X min 1. Untuk plotnya sendiri X dan Vx. X labelnya untuk nilai X dan Y labelnya untuk nilai Fx. Untuk titelnya atau grafiknya kita menggunakan gambar fungsi polinomial. Gridnya on dan nolnya juga. Lalu yang kedua menjelaskan fungsi Fx dengan fungsi anonim, yaitu F sama dengan Fx 1/3 kali X pangkat 3 min 1/2 kali X pangkat 2 min X min 1. Dan untuk yang ketiga menginisialisasi 3 titik awal, yaitu X1 sama dengan 4, X2 sama dengan 3, dan X3 sama dengan 5. Oke, lalu ke perintah nomor 4, membuat parameter iterasi dan toleransi. Untuk max errornya sama dengan 1 min 6, dan untuk max iternya sendiri sama dengan 200. Lalu yang kelima, algoritma pada interpolasi kuadratik memakai aturan for iter sama dengan 1 banding max iter. Lalu selanjutnya menghitung fungsi nilai pada X1, X2, dan X3. X1 sama dengan F dalam kurung 1, F2 sama dengan F dalam kurung X2, X3 sama dengan F dalam kurung X3. Lalu kita hitung titik minimum menggunakan metode interpolasi kuadratik. Nah, untuk interpolasi kuadratik bisa ada pembilang dan menyebut. Untuk pembilangnya F1 dikali dalam kurung X2 pangkat 2 min X3 pangkat 2 tambah F2 kali dalam kurung X3 pangkat 2 min X1 pangkat 2 plus F3 dikali dalam kurung X1 pangkat 2 min X2 pangkat 2. Untuk penyebutnya sendiri 2 dikali dalam kurung F1 dikali dalam kurung X2 min X3 ditambah F2 kali X3 min X1 ditambah F3 dikali X1 min X2 tutup kurung. Lalu kita membuat aturan gede untuk menyebutnya, ya if sama dengan 0. Sebenarnya tidak dapat dilanjutkan karena pembagian 0 hasilnya akan none. Lalu kita break and habis itu x min untuk pembilang atau penyebut, dan untuk f min sama dengan f x min. Lalu kita tampilkan hasil sementara. Kita membuat aturan fprintf untuk hasilnya sendiri agar bisa ke print. Untuk iterasinya sama dengan berapa, x min-nya sama dengan berapa, fx min-nya sama dengan berapa, x1-nya sama dengan berapa, dan selanjutnya. Lalu iternya x min, f min, dan selanjutnya. Dan untuk plotnya sendiri memakai x min dan juga f min, hold on, pause 0,5. Lalu kita cek konvergensinya pakai aturan if ABS dalam kurung x min min x2 kurang dari max error. Lalu kita break. Habis itu mengupdate 3 titik, harus memilih titik baru berdasarkan nilai fx. X min nya lebih dari x2. Habis itu f min harus kurang dari f2. X1 sama dengan x2, x2 sama dengan x min, lalu x3 sama dengan x min. Dan untuk yang kedua f min kurang dari f2, x3 sama dengan x2, x2 sama dengan x min, x1 sama dengan x min. Iternya sama dengan iter bersatu. Lalu yang terakhir yaitu output, memiliki perintah untuk mengeprint titik minimum diperkirakan pada x sama dengan berapa,
iterasi 1 sampai iterasi ke-9. Oke, terima kasih. Habis itu kita lanjutkan pada program Python. Nah, untuk program Pythonnya sendiri tidak jauh beda sama MATLAB, yaitu mendefinisikan tentang X. Habis itu mendefinisikan fungsi polinomial. Mungkin plot fungsi polinomialnya sendiri di sini yang memakai aturan PLT plot dalam kurung x fx. Habis itu PLT x label dalam kurung untuk nilai x, y label untuk nilai fx. Lainnya buat grafik untuk gambar fungsi polinomial. Lalu interpolasi kuadratik, yaitu 1 sama dengan 4, x2 3, x3 itu 5. Habis itu memberikan aturan parameter. Sebenarnya untuk programnya sendiri sama kayak MATLAB dan tidak jauh beda juga. Mungkin habis ini kita akan menjalankan program kita. Oke, langsung saja kita run. Nah, gambar grafiknya sendiri ketemu, gambar grafiknya ada, dan untuk iterasinya juga berhasil, iterasi ke-1 sampai iterasi ke-9. Mungkin bisa dilihat terlebih dahulu untuk iterasi ke-1 sama dengan iterasi ke-9 nya. Mungkin tidak jauh beda dengan yang di manual, tetapi nggak jauh beda sih. Mungkin yang di manualnya yang agak kurang karena juga menghitung dan secara ini perhitungan dengan MATLAB dan juga Python agak susah soalnya, Bu. Oke, mungkin sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebentar kita lanjutkan lagi. Langsung saya gabung videonya untuk soal 1 dan juga soal 2. Lalu kita kembali lagi ke MATLAB. Lalu saja kita lanjut ke soal nomor 2. Oke, untuk soal nomor 2 membahas tentang multivariabel Newton-Raphson. Yang pertama memakai aturan multivariabel Newton-Raphson untuk meng-clear. Habis itu yang kedua menginisialisasi tebakan awal, yaitu x1 sama dengan 5, x2 sama dengan 4, dan x3 sama dengan 2. For i-nya sama dengan 1/7. Lalu kita menggunakan perintah fprint untuk mengetahui hasilnya iterasi keberapanya. Seperti iterasi ke-1 seperti ini, iterasi kedua seperti ini. Jadi untuk x1 sama dengan x dalam kurung 1, x2 sama dengan x dalam kurung 2, x3 sama dengan x dalam kurung 3. Lalu aturan yang ketiga mendefinisikan nilai f. Kita mengumpulkan terlebih dahulu nilai f. Situ hasilnya f sama dengan x1 pangkat 2 min x2 pangkat 2 plus x3 pangkat 2 min 41. X1 kali x2 plus x2 pangkat 2 min 3x, 3 kali x3 min 43, x1 min x1 kali x2 plus x2 kali x3 min 46. Lalu habis itu aturan yang keempat mendefinisikan nilai Jacobian f. Sebelumnya kita mengeprint terlebih dahulu supaya muncul di tab. Di hasilnya nilai Jacobiannya sendiri rumusnya yaitu 2 dikali x1 min 2 kali x2, 2 dikali x3. Kemudian yang kedua x2, lalu x1 plus 2 dikali x2, lalu min 3. Setelah itu 1 min x2 min x1 plus x3, dan selanjutnya x2. Aturan yang kelima mencari
K plus 1 atau X baru. Kita mengeprint terlebih dahulu untuk nilai determinannya sendiri sama dengan determinan dalam kurung Jacobian. Lalu kita print lagi nilai inverse-nya sama dengan min inverse J. Lalu mengeprint lagi aturan nilai delta sama dengan min inverse J dikali F. Lalu kita print lagi untuk nilai X baru, yaitu X sama dengan X plus delta. Lalu aturan yang keenam, yaitu yang terakhir, mengajarkan konvergensi memakai aturan if dan juga break. If ABS, memakai ABS dalam kurung delta kurang dari sama dengan 1M min 6. Itu memakai aturan F print F untuk mengetahui konvergen pada iterasi ke bla bla bla. Oke, langsung saja kita run. Sepertinya sabar menunggu terlebih dahulu. Oke, kita lihat. Nah, oke, bisa dilihat X1 sama dengan 5, X2 sama dengan 4, dan juga X3 sama dengan 4. Untuk yang pertama, iterasi ke 1 seperti ini. Nilai F-nya min 28, min 13, dan juga min 53. Dan nilai Jacobian-nya sendiri seperti ini. Nilai determinan 594. Oke, nilai inverse seperti ini, dan juga nilai delta, nilai X baru. Dan untuk iterasi kedua mungkin seperti jawaban yang ada pada perhitungan manual saya. Sama seperti iterasi ke 1. X1 nya sama dengan 4,96, X2 nya 8,91, dan X3 nya sama dengan 18,90. Untuk nilai F nya sendiri itu 61,78, 23,96, 83,23. Nilai Jacobian-nya sendiri seperti yang ada pada tabel itu. Nilai determinannya 1,4945. Oke, langsung lanjut ke nilai inverse. Ini nilai deltanya, nilai X baru. Ini iterasi ketiga. Dan mungkin bisa dilihat terlebih dahulu. Lalu kita ke iterasi keempat. Langsung kita lanjut untuk pemrograman pada Python soal nomor 2. Oke, untuk soal nomor 2 juga kita coba dengan aturan pada MATLAB. Itu yang pertama, mengimport NumPy, SNP, lalu membuat perintah inisialisasi urutan awal X sama dengan NP array 5 untuk X1 5, X2 4, dan juga X3 2. Habis itu menjumlahkan iterasi maksimum. Max iternya sama dengan 7. Lalu bikin aturan for in range buat max iternya. Lalu kita mengeprint iterasi. Habis itu mendefinisikan F nya sama dengan NP array seperti yang ada pada MATLAB. Mengeprint untuk nilai F, lalu habis itu mendefinisikan Jacobian C yang ada pada MATLAB juga. Lalu kita print nilai Jacobian C. Habis itu aturan menghitung X baru dalam kurung X K plus 1. Sebenarnya kita print terlebih
Lalu nilai determinan C sama dengan NP lin algen Jacobian. Habis itu print Jacobian. Lalu memakai if C untuk printnya sendiri, lalu print. Habis itu kita perintah print yang pertama nilai inverse nya sama dengan min np lin alge inv c. Habis itu yang kedua print nilai delta sama dengan np lin alge if c def. Lalu yang ketiga print mengeprint nilai separuh x sama dengan x plus delta print x. Lalu yang terakhir mengecek konvergensi memakai aturan if dan print np.al dalam kurung np x delta kurang dari sama dengan 1 min 6. Habis itu kita mengeprint hasil konvergen pada iterasi yang telah dibuat. Oke, cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf jika dari saya kurang salah pahaman kata. Mungkin saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, selamat malam.